Halo teman-teman, hari ini kita kedatangan tamu yang sangat luar biasa sekali, Gubernur Sumatera Barat, Bapak Mahyildi Ansarullah. Selamat datang Bapak, salam cilik Pak. Oke, hari ini kita akan membahas tentang literasi. Nah, literasi hari ini sudah mempunyai perluasan makna. Literasi tidak hanya sebatas tentang membaca dan menulis saja. Nah, kita di Sumatera Barat, faktanya, literasi sudah menjadi budaya kita sendiri. Betul ya Pak ya? Di Minangkabau itu literasinya sudah mendarah daging. Contohnya saja, kita di Minangkabau sudah ada tentang tambo, ada katunan ampe, banyak hal lain yang sudah diatur oleh literasi sendiri. Nah, menurut Bapak, bagaimana literasi bisa menghidupi kita sebagai orang Minang, Bapak? Ya, saya kira barangkali dengan budaya literasi yang sudah hidup di masyarakat Minangkabau, baik dari tulisan, kemudian juga dari bertutur, dan kemudian juga dari pepatah petitih dan lain-lainnya. Saya kira itu adalah cara yang cukup menarik. Betul. Ya, yang dilakukan dimiliki oleh masyarakat Minang, ya, sehingga pesan-pesan yang disampaikan di dalam kegiatan tersebut itu sampai kepada masyarakat. Sebagai contoh misalnya kita punya seni, ya, ada seni randai, kemudian ada selawat dulang, kemudian ada rabab. Nah, biasanya pesan-pesan yang disampaikan dengan banyak cara itu adalah dalam rangka untuk memberikan didikan, juga memberikan pesan-pesan kepada pesertanya. Jadi dan juga pada masyarakat tentunya. Dan ini dengan banyaknya ini, maka tentu budaya literasi itu dalam kehidupan masyarakat Minangkabau itu sangat konkret dan sangat eksis di dalam keseharian kehidupan masyarakat Minangkabau itu sendiri. Dan juga kita di Sumatera Barat faktanya sudah banyak melahirkan tokoh-tokoh literasi nasional, Bapak. Betul Bapak, sebut saja ada Bung Hatta, ada Tan Malaka, ada Rohana Kudus juga, salah satu wartawati pertama di Indonesia, orang Koto Gadangnya. Ada lagi Marah Rusli. Nah, mungkin kalau Marah Rusli banyak teman-teman yang kurang tahu Bapak. Marah Rusli itu yang punya karya Siti Nurbaya. Nah, ada lagi Taufik Ismail yang punya karya lintas generasi dari zaman dulu sampai zaman sekarang. Itu orang Minang semua. Ada orang Bukit Tinggi, orang Koto Gadang, dan masih banyak lagi. Nah, bagaimana kita bisa mewarisi semangat literasi ini kepada anak-anak muda kita sekarang, Pak? Karena saya lihat anak-anak muda sekarang kebanyakan main sosmed atau apa gitu. Nah, bagaimana menurut Bapak? Ya, saya kira karena cara penyampaian pesan-pesan yang dimiliki oleh masyarakat Minang itu sangat banyak sekali, ya, juga melalui kesenian, melalui budaya, seperti yang kita sampaikan tadi. Maka itu inilah yang memang kegiatan-kegiatan yang memang harus kita tingkatkan di masyarakat kita. Nah, kemudian juga bisa juga dengan tadi kalau selama ini dengan membaca, melalui buku. Betul. Nah, barangkali mungkin ke depan kita melalui film-film, ya, film pendek, dan bahkan kalau kita lihat ketika kita membaca dan ketika kita melihat tontonan itu, maka ketika melihat tontonan itu lebih bertahan. Betul. Masih kita dapatkan. Kenapa? Karena memang semua indera kita itu berperan. Nah, di maksud itu saya kira melalui film, melalui audiovisual, saya kira juga perlu dikembangkan untuk ke depan dalam rangka untuk meningkatkan literasi masyarakat kita. Juga bisa melalui film-film pendek misalnya. Nah, saya kira ini juga suatu hal cara untuk mengedukasi, untuk menyampaikan pesan-pesan kepada masyarakat. Itu makanya ke depan dalam rangka untuk meningkatkan
literasi masyarakat ini dengan banyak cara yang bisa kita lakukan, apalagi sekarang media juga sudah berkembang dan melalui media sosial juga begitu. Nah, sehingga memang dengan memanfaatkan banyak sarana-prasarana itu, maka upaya untuk meningkatkan literasi masyarakat itu akan bisa kita kita tingkatkan untuk di masa-masa mendatang. Nah, maksudnya itu inovasi, kreativitas dan terobosan-terobosan. Betul. Ya, ini perlu dilakukan untuk dilakukan oleh generasi milenial terutama tentunya. Ya, saya lihat juga sekarang lagi banyak perlombaan tentang video juga ya Pak ya, tentang budaya juga. Nah, tergantung nanti kontennya. Iya. Nah, caranya banyak, tapi kontennya apa? Pesan-pesan yang disampaikan sana apa gitu. Oke. Nah, dan ketika kita membahas literasi, banyak orang salah kaprah dan salah makna. Tanggung jawab literasi itu sebenarnya di tangan siapa gitu. Nah, teman-teman, literasi itu tanggung jawab kita semua. Ada pemerintah di dalamnya, ada akademisi juga, ada media juga, ada LSM juga, dan ada masyarakat kita semua. Mungkin kalau diibaratkan dengan suatu tanaman, Bapak, pemerintah ini adalah akarnya. Nah, batangnya dari tanaman ini adalah LSM, akademisi, banyak masyarakat, media juga. Nah, dan pucuknya adalah anak-anak ini, anak-anak generasi kita selanjutnya. Nah, bagaimana dari pemerintah bisa merawat tumbuhan ini agar pucuknya itu bisa merekah gitu, Pak? Nah, bagaimana keterlibatan pemerintah dengan membangun hubungan dengan para LSM, dengan media, nah seperti itu, Bapak? Ya, saya kira yang pertama kita, kalau tadi diibaratkan ini tumbuhan pohon, maka kita harus mengetahui lebih dulu apa itu pohon Minangkabau ini, misalnya pohon Sumatera Barat ini begitu. Ya, sehingga memang seluruh pihak-pihak yang ada di sana itu berada pada suatu frame ya tentang katakanlah mungkin Minangkabau atau Sumatera Barat. Nah, maksudnya itu di sanalah semua kita bergerak dan kemudian beraktivitas. Nah, pemerintah barangkali mungkin dengan regulasinya dan kemudian juga dengan pembekalan kepada pihak-pihak yang banyak, dan juga melalui program-program kegiatan yang juga nanti akan bermuara kepada masyarakat. Nah, dalam upaya itu maka harus mensinergikan dengan seluruh pihak yang terkait dengan itu, katakanlah perguruan tinggi, kemudian katakanlah mungkin NGO, kemudian juga kepada kelompok-kelompok masyarakat yang ada. Nah, ini semuanya memang harus bersinergi ya, yang pada akhirnya nanti tentunya akan menghadirkan tunas-tunas baru. Nah, seperti kan untuk generasi muda tadi yang mereka lebih baik lagi, lebih berkembang lagi, dan kemudian lebih subur lagi ke depannya, harapan kita begitu. Nah, maksud itu inilah sinergi kolaborasi dari seluruh pihak ya, sehingga memang betul-betul pohon, apakah itu pohon Sumatera Barat, apakah pohon itu pohon Indonesia, itu akan betul-betul terawat secara baik, dan kemudian generasi-generasinya memahami tentang apa itu Minangkabau, apa itu Indonesia, sehingga mereka juga berdiri di sana, dan pada akhirnya juga mereka juga akan menjaga, merawat, dan juga akan memperjuangkan nilai-nilai yang ada di sekitar mereka, ataupun juga nilai yang ada dalam kehidupan berbangsa bernegara. Oke, terima kasih Bapak. Oke teman-teman, sampai jumpa di podcast selanjutnya. See you.